Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di channel Mudah Beternak seputar dunia perunggasan, khususnya adalah itik pedaging. Di sini teman-teman, kita akan membahas ciri-ciri bekatul yang bagus. Nah, kita tahu bahwa bekatul merupakan bahan pakan sumber energi yang bagus untuk ternak. Namun penggunaan bekatul di dalam ransum itu jangan terlalu banyak ataupun berlebihan, karena bekatul ini mempunyai kandungan serat kasar yang cukup tinggi dan mungkin berefek negatif untuk ternak unggas kita, karena perut unggas ataupun lambung unggas itu tidak sanggup mencerna kandungan serat kasar yang terlalu tinggi. Nah, bekatul ini merupakan bahan baku pakan yang sering digunakan untuk peternak, bagi peternak untuk mencampur pakan teman-teman, atau membuat ransum pakan sendiri. Nah, biasanya kalau kita menggunakan bahan baku dasar konsentrat pabrikan, pasti bahan pencampur utama yaitu pasti dedak. Nah, pemilihan bekatul untuk dijadikan bahan baku pakan ternak yang pertama, karena ini harganya relatif murah dan ini merupakan hasil pengolahan padi teman-teman. Ini hasil sampingan dari pengolahan padi. Gabah yang kita giling hingga menjadi produk utama padi, hasil sampingannya yaitu bekatul. Nah, namun sayangnya di pasaran masih banyak pedagang nakal ataupun oknum yang menjual bekatul ini sebagai bekatul yang palsu teman-teman. Palsu di sini artinya bekatul itu masih ada campuran yang pertama kulit padi, dan bahkan yang parah yaitu kulit padi digiling halus teman-teman. Nah, mari kita bahas satu persatu bagaimana ciri-ciri bekatul yang bagus dan cara memilih bekatul untuk dijadikan pakan ternak. Nah, di hadapan saya ini ada 3 bekatul teman-teman. Sekilas hampir sama dari warna, bentuknya, teksturnya, tapi mari kita simak baik-baik dari satu persatu bekatul ini. Yang pertama, ini merupakan bekatul yang halus teman-teman. Ini adalah bekatul yang murni. Bekatul yang murni mempunyai warna dan tekstur yang seperti ini, yang halus. Warnanya sedikit lebih putih kecoklatan, karena ini merupakan hasil sampingan dari pengolahan padi. Gabah yang kita giling hingga menjadi produk utama padi menghasilkan bahan sampingan, yaitu bekatul seperti ini. Yang bekatul asli memiliki tekstur yang halus, baunya wangi khas dari beras teman-teman. Dan apabila ini kita coba makan sedikit, ini memiliki rasa yang sedikit manis. Nah, untuk yang kedua, ini merupakan sekam giling teman-teman. Sekilas warnanya hampir sama, tapi kalau yang ini warnanya sedikit lebih merah, karena ini merupakan sekam yang digiling. Karena sekam berwarna kuning-kuning kemerahan, apabila setelah digiling juga pasti akan berwarna seperti itu. Kalau bekatul yang halus atau bekatul yang murni, apabila kita genggam erat seperti ini, kita kepal lalu kita lepaskan, ini tidak mudah hancur teman-teman. Nah, ini masih berupa gumpalan-gumpalan seperti ini. Kita genggam seperti ini, kalau kita lepas tidak mudah hancur. Namun kalau sekam giling, kita kepal sekuat apapun, kalau kita lepas pasti akan langsung hancur. Nah, begitu pula rasanya teman-teman. Ini rasanya sangat pahit, berbeda dengan bekatul yang murni. Kalau bekatul yang murni memiliki rasa, apabila kita icipin, kita makan sedikit, memiliki rasa yang sedikit manis. Tapi kalau sekam giling, nah ini sekam teman-teman. Jadi pintarnya pedagang yang nakal itu seperti itu. Sekam digiling sangat halus, tapi
apabila kita cek, nah ini langsung mawur teman-teman, karena ini tidak ada nutrisinya sama sekali. Nah ini kalau dilihat ini halus teman-teman, tapi kalau kita rasa seperti ini, kita genggam seperti ini teksturnya kasar tapi bentuknya halus. Bisa dipahami ya maksudnya kata-kata saya. Sekilas halus, tapi kalau kita rasa seperti ini, kita raba seperti ini sangat kasar teman-teman. Dan parahnya ini baunya sangat apek. Bukan karena ini sudah lama, tapi karena sekam giling ya seperti itu. Baunya bukan wangi, tapi apek. Nah, berbeda dengan yang bekatul yang murni. Ini memiliki tekstur yang halus, warnanya sedikit putih kecoklatan, rasanya manis dan harum teman-teman. Nah, dan yang ketiga ini merupakan bekatul yang dicampur kulit padi teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, coba kita cek. Nah, ini masih ada kulit padinya teman-teman. Nah, ini adalah bekatul yang dicampur kulit padi. Tapi ini masih mending teman-teman, kulit padinya masih terlihat. Dan apabila kita terpaksa membeli seperti ini, kalian bisa menyaringnya teman-teman dengan menggunakan saringan santan ataupun saringan teh, hingga menyisakan bekatul yang halus seperti ini. Ini bagus teman-teman, cuma ini masih tercampur dengan kulit padi. Tapi kalau kita berikan langsung ke ternak, pasti ini juga akan merusak dari nutrisi ransum teman-teman. Mungkin kalau terpaksa masih bisa menggunakan seperti ini. Tapi saya sarankan jangan untuk di dalam ransum titik pedaging ataupun ternak-ternak unggas yang sifatnya produksi harian harus tercapai. Karena kalau kita sering menggunakan seperti ini, bekatul yang seperti ini, pasti produksi daging ataupun produksi telur misalkan akan terganggu teman-teman, bahkan stop bertelur ataupun tidak menjadi daging. Nah, ini masih sangat terlihat kasar sekali kulit-kulit padinya teman-teman. Nah, kalau kita genggam pun juga akan gampang mawur teman-teman, karena ini teksturnya kasar, tidak halus sama sekali, karena ini adalah bekatul yang dicampur dengan kulit padi. Nah, untuk harga, dari segi harga, ketiga bekatul ini mempunyai harga yang berbeda-beda teman-teman. Yang bekatul murni pasti memiliki harga yang cukup tinggi. Maka dari itu apabila kalian ditawari bekatul, kalian harus mengeceknya terlebih dahulu teman-teman. Jangan langsung main ambil ataupun membeli dalam jumlah yang sangat banyak. Apabila ternak kita hanya 10-20 ekor dan kita langsung membeli 2 kintal atau 3 kintal, pasti dampaknya nanti akan berkutu teman-teman, akan muncul kutu seperti ini. Nah, ini karena saya sudah menyimpan bekatul ini lama, karena saya menggunakan pakan murni pabian teman-teman, tidak mencampur bekatul lagi. Karena waktu kemarin tidak musim panen padi, sehingga stok bekatul di tempat-tempat penggilingan terbatas teman-teman, sehingga harganya mahal. Dan begitu juga pakan pabrikan teman-teman, seperti itu. Jadi apabila kalian ingin membeli ataupun memilih bekatul sebagai bahan campuran pakan, pastikan yang pertama kalian harus mengeceknya kondisi dari tekstur, aroma, warna, itu harus kalian cek terlebih dahulu. Yang pertama, jangan sampai terkecoh sekam giling teman-teman. Ini yang parah. Ini saya ambil dari teman saya, karena dia membeli bekatul tapi memiliki tekstur yang seperti ini. Dan kita cek bersama-sama, dan ternyata ini merupakan sekam giling teman-teman. Sekam giling warnanya sedikit merah
baunya apek dan rasanya pahit, berbeda dengan yang bekatul murni ini. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman video singkat dari saya. Apabila kalian suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe, dan apabila bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.